Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa ini kok bermasalah Zoom-nya? Oh, dua mata kuliah jadi salah-salah tekan link Pak. Ah iya, itu kan ada judul itu. Judulnya Ya. sejarah. Ini metodologi yang dibuka. Anda ini gimana ini? Baru sedang di perjalanan Pak. Aduh, acara lo kok padang panjang. Iya, itu enggak bisa jadi alasan dalam Iya, perjalanan Pak. atau tidak. Nah, yang penting siapa yang bikin Zoom ini? Oh, Ambo Indah Pak. Awak Pak. Ah, Indah. Kalau Indah itu harus standby. Kita sebelum itu dibuka dulu, baru orang bisa masuk. Udah standby dari tadi Pak. Cuman rupanya salah klik link. Iya, standby itu bukan asal pencet saja. Standby itu dilihat jadwal mana, jam berapa, itu kan ada urutannya itu. Yang di atas baru jam 10, yang di bawah jam 2. Iya, Pak. Bapak dari tadi mau masuk tidak bisa. Pak Duski juga tidak bisa. Nah, ini. Oke. Mana lagi yang lain? Sudah cukup ini? Belum, Pak. Masih on the way, Pak, kayaknya, Pak. Nah. Tadi kawan-kawan ini udah masuk, Bapak Ibu ini udah masuk nih, Prof, tadi. Cuman mungkin Dia masuk ke mana? Masuknya masuk ke mana? Kalau masuknya satu pintu ketemu kita, tapi kalau masuknya pintu yang lain enggak ketemu kita. Saya masuk lokal A, ya pasti ketemu di lokal A. Enggak masuk lokal B, ya enggak ketemu dia. Oke. Bu Rika 2. Ikan 2. Kita berapa orang semuanya nih? 10, Pak. 10, ini baru 7 orang. Dengan saya. Bu Yursilis, ini tetangganya mana nih Bu Yursilis? Hadir Pak. Tetangganya mana? Tetangga tadi sudah masuk Pak, mungkin karena ganti link biarlah dikontak dulu Pak. Ah iya, ternyata linknya salah semua ya. Nah, itulah salahnya berjamaah. Itu. Yang penting ada link, buka. Saya baca link itu, saya baca dulu topiknya, baru saya masuk. Ada jamnya, saya lihat tuh, metodologi jam 2 nanti. Nah, saya baca sejarah. Nah, ini dia Pak Lirman. Oke, petugasnya siapa sekarang? Yursilis Pak. Bu Yur, apa makalahnya? Rabiatul Adabiyah. Rabiatul Adawiyah malah masuk ini. Dia mengirim link kepada saya, tapi dia tidak masuk. Keluar sebentar ini, Pak. Belum ada masuk, dia coba ditelepon. Ya, Pak. Akan Bu Yur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kita pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Zulmukim MA, Bapak Profesor Dr. Duski Samad MAG, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kuliah pada pagi hari ini yang kita hormati.
Bersyukur kita kepada Allah karena kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu muka dalam melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang sejarah pendidikan Islam. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita untukkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Prof yang kita hormati, baiklah pada kesempatan ini sebelum kita meminta kepada pemakalah untuk menyampaikan hasil makalahnya, terlebih dahulu mari kita buka perkuliahan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta kepada Saudara Rabiatul Adabiyah untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul adalah pesantren, asal usul, pertumbuhan kelembagaan dan karakteristiknya. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Atun. Silakan Tun. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Pak Dusty Samad, juga Pak Zumukim, serta rekan-rekan PIB. Kita tolong di share screen-nya. Bu Erna bisa dibantu untuk share screen. Baiklah, pada kesempatan kali ini pembahasan ini tentang pesantren, asal-usul pertumbuhan, kelembagaan, dan karakteristiknya. Kita bercerita dari asal-usul pesantren itu sendiri. Pesantren menurut pengertian adalah, sedangkan pondok berarti rumah tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu juga Sinyal Atun Pak ya. didirikan Suaranya hilang Tun. Masalah Rabiatul nih, bukan masalah kita ini. Rabiatul Adawiyah yang masalah ini. Kalau seorang moderator jelas kan? Nah, jadi terlempar dia Rabiatul keluar. 9 lagi. Nah, balik lagi. Iya, hilang dia tuh. Rabiatul terlempar dia keluar tuh. Sepertinya Rabiatul terlempar Pak. Iya, udah 9. Bapak moderator dong bacakan Pak. Boleh. Boleh Pak. Gimana moderator? Moderator gimana? Iya, bagaimana pula ya. Minta bantu kepada teman-teman yang lain untuk membacakan. Karena Atun terlempar. Udah masuk dia lagi, Bu. Digantikan aja, Bu. Udah masuk dia lagi, nah. Tuh udah masuk dia lagi. Iya, Dinda. Rabiatul udah masuk lagi tuh. Biasa itu. Terlempar kalau di sini biasa.
mohon maaf Pak Prof dan teman-teman karena kembali keluar jaringan. Kita lanjut pembahasannya. Bercerita tentang Gimana? Bacain aja lagi, Pak. Karena aja lah nanti. mohon izin Pak, apa bisa kedengaran secara Baik, saya ambil alih. Bisa tuh, Prof? Ada caranya Rabiato, jangan dikeluarkan video kalau nggak kuat. baik, berarti boleh dimatikan videonya dulu ya Pak. Ya, kalau nggak kuat begitu caranya, matikan videonya, tinggal suara aja lagi. Baik. Terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Kita lanjutkan kembali. Bu Indah, mohon dilanjutkan slide-nya, Bu. Bu Indah, bisa dibantu lanjutkan slide. Selanjutnya pada awalnya ada seorang alim yang mengatakan bahwa pesantren itu berdomisili di suatu tempat. Setelah beberapa lama masyarakat mulai mengetahui bahwa orang alim tersebut memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang awam. Maka disebutlah seorang kiai. Masyarakat datang kepada sang alim untuk meminta fatwa terlebih dalam masalah agama. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang datang. Pada mulanya masyarakat ditampung di rumah kiai, namun karena kuota terbatas atas dasar inisiatif masyarakat yang bersimpati dibangunlah langgar dan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, belajar, dan pondokan sebagai tempat tinggal para santri. Tempat tersebut akhirnya disebut dengan istilah pondok pesantren, yang artinya pondok adalah tempat tinggal dan pesantren adalah penyantrian. Menyatulah dalam satu nama pondok pesantren yang berarti tempat untuk menjadikan santri. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren merupakan kesinambungan dari lembaga pendidikan keagamaan pra-Islam seperti pendidikan sama sekali bukanlah struktur lembaga baru yang diimpor. Hal ini sama seperti uraian pemakalah di atas bahwa pesantren berasal pengislaman agama Jawa. Argumentasi ini diperkuat oleh Nurkolis Majid. Menurutnya, pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga-lembaga pra-Islam. Lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Buddha, sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada masa itu. Next, Bu. Senada dengan Cak Nur, Dennis Lombard menyatakan bahwa pesantren mempunyai hubungan dengan lembaga keagamaan pra-Islam karena terdapat kesamaan di antaranya. Tempat pesantren jauh dari keramaian, seperti halnya pertapaan bagi resi untuk menyepi, santri pesantren juga memerlukan ketenangan dan keheningan untuk menyepi dan bersemedi dengan tentram. Kedua, adanya ikatan antara guru dan murid sama dengan ikatan antara kiai dan santri, yaitu ikatan kebapakan dari orang ke orang. Yang ketiga, antara pesantren dan lembaga keagamaan pra-Islam atau dharma, seperti juga antar pesantren kebiasaan lama untuk berkelana, yakni untuk melakukan pencarian ruhani dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa pesantren diadopsi dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah. Martin van Bruynesen tidak sepakat dengan pendapat pertama di atas sebab ia cenderung melihat adanya kedekatan antara pesantren dengan sistem pendidikan Islam di Timur Tengah. Secara nyata ia menduga bahwa Al-Azhar di Mesir dengan riwayatnya, lain halnya Zamarshari Dofir yang berpendapat bahwa pesantren di Jawa merupakan kombinasi antara madrasah sebagai pusat pendidikan dan kegiatan tarekat. Pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai, khalifah atau mursyid. Berikutnya,
Berikutnya terkait dengan pertumbuhan lembaga pesantren. Ada beberapa fase pertumbuhan lembaga pesantren. Yang pertama, fase masuknya Islam ke Indonesia, yaitu asal-usul lembaga pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan pengaruh Wali Songo. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim Spiritual Father Wali Songo dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai guru-gurunya tradisi pesantren di tanah Jawa. Maulana Malik lah yang pertama merintis pondok pesantren di Indonesia, tidak lain dengan tujuan untuk penyebaran agama Islam khususnya di Jawa. Berikutnya, fase penjajahan Belanda, di mana kehadiran Belanda di Indonesia belum, Bu Indah, baru yang nomor 2. Kembali. Yang kedua, kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengalaman agama Islam, sehingga upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang. Ibadah haji dibatasi dan setiap jamaah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh Muslim yang telah dibawa dan membangkit semangat perlawanan pemerintah Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, dengan berbagai cara penjajah berusaha untuk mendiskreditkan pendidikan Islam yang dikelola oleh pribumi, termasuk di dalamnya pesantren. Sebab pemerintah kolonial mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di Barat pada waktu itu. Namun hal ini hanya diperuntukkan bagi golongan elit dari masyarakat Indonesia. Jadi ketika itu ada 2 alternatif pendidikan bagi bangsa Indonesia. Berikutnya adalah fase ketiga, yaitu fase penjajahan Jepang, mana dalam konteks ini patut dicatat bahwa pemerintah Jepang di masa pendudukannya telah menutup semua sekolah warisan Belanda dan menggantikannya dengan sekolah-sekolah baru yang diseragamkan untuk sekolah rakyat Indonesia. Tetapi kebijakan ini tidak diberlakukan terhadap pesantren dan madrasah. 2 lembaga pendidikan berciri khas Islam ini beruntung karena dibebaskan dari pengawasan Jepang sehingga membuka kemungkinan keduanya untuk tetap berjalan dan berkembang dengan wajar. Berikut adalah fase masih ada selanjutnya. Kebijakan pada masa Jepang ini dimaklumi sebagai usaha untuk meraih simpati masyarakat Indonesia. Sedangkan pada fase yang keempat, fase Indonesia Merdeka, dalam sejarahnya mengenai peran pesantren di mana sejak masa kebangkitan nasional sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, pesantren senantiasa tampil dan telah mampu berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, pesantren masih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ki Hajar Dewantara selaku tokoh pendidikan nasional dan Menteri Pendidikan Pengajaran Indonesia yang pertama menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Berikutnya terkait dengan karakteristik. Next, Bu Indah. Secara garis besar, perkembangan pesantren sekarang ini dapat dibedakan 2. Yang pertama, pesantren tradisional atau salafi, yaitu pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional dengan kembali, Bu Indah. Belum, Bu Indah, belum. Nur. Pesantren tradisional dengan materi pengajaran kitab kuning klasik yang sering disebut dengan kitab kuning, di mana pesantren tradisional atau pesantren salafi adalah pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Sistem madrasah atau jenjang-jenjang juga diterapkan untuk lebih memudahkan sistem pengajaran yang dipakai dalam lembaga pengajian bentuk lama. Pesantren ini tidak mengenalkan pengajaran pengetahuan umum, misalnya pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, pesantren Aswakul Huda di Pati, dan pesantren Tremas di Pacitan. Berikutnya yang kedua adalah pesantren modern atau pesantren khalafi. Next, Bu. Pesantren modern adalah pesantren yang telah memasukkan pelajaran umum dan dalam madrasah yang dikembangkannya atau membuka tipe-tipe sekolah umum, di samping tetap memperhatikan pengajaran kitab klasik.
pesantren karena telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pesantren di pentas pendidikan nasional dapat dikatakan sebagai penyumbang dan pembentuk manusia berkualitas yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, kemandirian, dan kesemuanya itu merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Berikutnya. Berikutnya, Bu. Berarti pada intinya sistem pendidikan nasional itu sudah sinkron dengan pesantren. Berikut terkait dengan karakteristik pesantren. Berbicara terkait dengan karakteristik pesantren, merupakan sebagai lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karakteristik dari pesantren itu sendiri bisa kita lihat dari adanya kiai, adanya santri, adanya masjid, adanya pondok atau asrama, adanya kitab kuning. Berikutnya, karakteristik pesantren berdasarkan bangunan. Yang pertama itu, pola pertama itu masih masjid rumah kiai. Keterangannya, masjid masa itu pesantren masih bersifat sederhana, di mana kiai menggunakan masjid untuk rumahnya sendiri untuk tempat mengajar. Dalam pola ini, santri hanya datang dari daerah pesantren itu sendiri. Namun, mereka telah mempelajari ilmu agama secara kontinu dan sistematis. Metode pengajarannya wetonan dan sarogan. Sedangkan pola kedua, kembali Bu Indah. Pola kedua, masjid rumah kiai pondok. Dalam pola ini, pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi santri yang datang dari daerah. Metodenya wetonan dan slogan, masih wetonan dan slogan. Berikutnya pola ketiga. Pola ketiga dari karakteristik bangunan pesantren ini yaitu masjid rumah kiai pondok madrasah, di mana pesantren ini telah memakai sistem klasik di mana santri dan yang mondok mendapat pendidikan di madrasah. Ada kalanya murid madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Di samping itu, sistem klasikal juga pengajaran sistem wetonan dilakukan juga kiai. Yang keempat yaitu masjid rumah kiai pondok tempat keterampilan, di mana dalam pola ini pesantren di samping memiliki madrasah juga memiliki tempat keterampilan seperti peternakan, pertanian, kerajinan rakyat, toko koperasi, dan sebagainya. Sedangkan yang kelima, masjid rumah kiai, yaitu dalam pola pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren yang telah mandiri. Pesantren seperti ini telah memiliki perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, rumah, dan sebagainya. Sampai itu pesantren mengelola SMP, SMA, sekolah kejuruan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik pesantren dari segi kurikulumnya. Next, Bu Indah. Yang pertama itu di pola pertama, materi pelajaran yang dikemukakan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode penyampaiannya wetonan dan sarogan, tidak memakai sistem klasikal, di mana santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum juga tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja, tetapi memodalkan ilmu-ilmu agama semata-mata melalui kitab klasik. Berikutnya, pola kedua, yaitu hampir sama dengan pola pertama, hanya saja pada pola kedua, proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal, berarti lebih maju dari yang pertama, dan non-klasikal. Ada klasikal dan non-klasikal juga diajarkan didikan keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Pada tingkat tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum, santri dibagi jenjang mulai tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Metodenya wetonan, sarogan, hafalan, dan musyawarah. Berikutnya pola ketiga. Pola ketiga dari karakteristik dari segi kurikulum ini, mata
pada yang terakhir, di mana sistem kurikulumnya ini materinya diajarkan di pesantren. Ada pengajaran kitab, pada seperti pola pertama ada yang namanya madrasah, ada namanya sekolah umum, juga ada perguruan tinggi. Jadi pada pola kelima ini sistemnya lebih maju daripada pola 1 sampai pola 4. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemakalah yang telah menyampaikan makalahnya di hadapan kita. Kita lihat makalah ini sudah boleh dikatakan sempurna, namun untuk itu nanti kita mohon kepada Bapak Profesor untuk lebih menyempurnakan lagi karena ini menurut pemikiran kita. Sebelum kita memulai diskusi, terlebih dahulu kita minta kepada Bapak Prof, kira-kira berapa waktu untuk kami untuk diskusi, Pak? Karena sekarang sudah menunjukkan waktu 10.47. Disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Pokoknya ya, jelang jam 12 selesai, kami mau Jumat. Ya, Pak. Jam Ya, 12 ya kiri. Oke, sesuaikan. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta kuliah pada pagi hari ini, untuk lebih sempurnanya makalah ini, kita minta kepada kita untuk memberikan saran, kemudian tanggapan terhadap makalah yang sudah disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah. Untuk segmen pertama ini, kita minta adalah 3 orang. 3 orang. Jadi tolong tunjuk tangan dan sebutkan namanya. Depi Faiza. Silakan Depi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Prof. Dr. Zulmukin, dan juga Prof. Dr. Duski Samad, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan PIB yang kami banggakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Adapun yang mau kami tanyakan di sini, tadi dalam makalah ya dibaca, itu yang mendirikan pesantren pertama kali di Jawa itu adalah Maulana Malik gitu. Apakah memang Wali Songo sebagai tokoh pertama dalam pendirian pesantren dan ulamanya itu, atau memang sebelumnya sudah ada gitu? Karena kan tadi dijelaskan asal-usul awalnya itu ketika pesantren itu sebelumnya itu adalah tempat belajarnya Hindu, Buddha segala macam gitu. Nah, apakah memang pada masa itu sudah ada Wali Songo itu gitu ketika peralihan itu? Apakah memang Wali Songo itu yang mengalihkan fungsi tempat itu dari tempat Hindu, Buddha ke tempat pendidikan Islam? Kemudian yang kedua, bagaimana dampak munculnya atau adanya pesantren ini terhadap kondisi sosial masyarakat pada awal munculnya itu? Karena pada awalnya itu kan dari lokasinya itu digunakan untuk orang Hindu dan Buddha, kemudian tiba-tiba dialihkan untuk pendidikan Islam. Nah, bagaimana dampak sosial yang terjadi pada masa itu? Mungkin itu saja, kami kembalikan kepada moderator. Di sekolah-sekolah yang namanya madrasah, tapi juga ada namanya pesantren. Apakah ada kelima-lima ciri ini? Apakah ada kiai, ada santri, ada masjid, ada pondok, ada kitab kuning. Namanya tidak lepas dari pesantren. Kayak di kampung saya ini juga ada namanya Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Tapi ternyata di sana juga ada disebut juga dengan pesantren. Pesantren rumah misalnya. Apakah ciri-ciri ini, apalagi sekolah-sekolah modern sekarang, apa sudah ada ciri kayak 5 ciri ini?
Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pesantren dan faktanya. Di sini lebih sulit membedakan mana antara pesantren dan boarding school. Kayak kejadian kemarin, Ustadz menghamili sekian siswa. Jadi kita pilahkan, dijelaskan dulu yang mana sebenarnya ciri-ciri pesantren ini. Jangan-jangan setiap ada asrama, setiap ada santri, seluruhnya berefek kepada pesantren. Nah, akhirnya ujung-ujungnya Ustadz menghamili pesantren. Padahal kalau kita tinjau, bukan pesantren. Nah, di efeknya itu ke Ustadznya, ke pesantrennya. Di bagaimana caranya kita meyakinkan ke masyarakat dunia, antara pesantren seperti ini, antara boarding school seperti ini. Jadi imbas negatif dari perbuatan sekolah yang mengadakan asrama, sekolah yang mengadakan talpis umum, bersifat negatif, efeknya ke pesantren. Jadi nanti masyarakat timbul ketidakpercayaannya terhadap pesantren. Itu diminta kepada pemakalah bagaimana cara menyikapi ini, biar kita tahu semua ternyata pesantren itu tidak semudah yang dikatakan orang. Ini bukan pesantren, ini adalah sekolah boarding school. Nah itu, jadi mohon tanggapan nanti pada pemakalah dan kawan-kawan Bapak Ibu semua untuk memisahkan mana sekolah-sekolah yang benar-benar nyatakan pesantren. Ya itu. Mungkin saya apalagi kita menghadapi masa sekarang ini, saya juga alumni pesantren, ada lagi masyarakat mengatakan ternyata ustadznya seperti ini. Apakah seperti ini ustadz di pesantren? Nah, jadi untuk menjawab tantangan ini, kita bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menyikapi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang telah memberikan tanggapannya sekaitan dengan mendudukkan yaitu masalah beda antara pesantren dengan boarding school, karena ini sama-sama diasramakan, padahal pernah kejadian ada masalah mungkin di boarding school bahwa sehingga yang tercemar nama pesantren. Kira-kira itu ya Bu Erna. Terima kasih. Baiklah, kita minta untuk penanggap yang ketiga. Bu Yursilis, ciri-ciri pesantren ini kan ada 5. Nah itu. Ya. Kiai, santri, masjid, pondok. Ya. Terima kasih. Ya. Sekaligus menjelaskan yaitu ciri-ciri pesantren yang terdiri dari ada kiai. Di pesantren itu harus ada kiainya, santrinya, masjidnya, atau pondoknya, atau kemudian kitab kuning. Terima kasih Bu Erna. Sekarang kita minta kepada penanggap yang ketiga atau penanggap terakhir nih. Silakan Bapak Ibu. Ada? Halo. Bu. Dari? Lena sudah respon dari tadi. Silakan Bu Ros. Terima kasih atas waktu dan jawabannya, Ibu Moderator. Sama-sama kita hormati Bapak Prof kita yang sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Semoga selalu semoga selalu diberikan dalam kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita hari ini tentang pesantren berkaitan dengan asal-usul, kemudian pertumbuhan kelembagaan dan karakteristiknya. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, tadi di dalam makalah juga disebutkan bahwa pesantren itu ada istilah kata pondok. Nah, kata pondok ini dalam bahasa Arab funduk, yang berarti penginapan. Lalu sebetulnya kalau makna pondok pesantren itu diterjemahkan kepada funduk dalam bahasa Arab, lalu kenapa sehingga menjadi kata pesantren? Kalau kita perhatikan asal kata pesantren itu juga berasal dari pesantrian. Nah, yang berarti murid padepokan atau murid orang pandai dalam bahasa Jawa contohnya. Sehingga berkembang menjadi sebuah lembaga. Seperti apa bentuk pertumbuhan dan perkembangan
kelembagaan pesantren itu di awalnya. Karena kalau kita perhatikan dari makna yang tadi yang dipaparkan dalam makalah tadi. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita perhatikan seperti apa bentuk dari karakteristik pesantren itu sebetulnya, yang hakikat karakteristik pesantren itu seperti apa, sehingga dijadikan sebagai sebuah pesantren begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdialena. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan penamaan pondok pesantren, yaitu berasal dari kata pondok yang berarti penginapan. Kemudian lahirlah nanti, apakah bedanya nanti dengan ya padahal pesantren itu berasal dari pesantren. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu seperti apa bentuk dan pertumbuhan lembaga pendidikan pesantren, kemudian juga karakteristik dan karakteristik pertumbuhan dari lembaga pesantren itu. Mungkin di sini mungkin kita cukupkan dulu, yaitu dari 3 penanggap. Kalau ada waktu nanti akan kita tampung penanggap berikutnya. Sekarang kita serahkan kepada pemakalah untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanggap sebentar ini. Assalamualaikum Tun. Ya Bu Ayur, pakai dengaran Ya. syaratan Bu. Kedengaran, silakan Tun. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan pada kesempatan kali ini. Saya mencoba menanggapi dari pertanyaan pertama dari Bu Devi terkait dengan apakah benar Wali Songo itu tokoh pendiri pertama dadakannya pesantren. Berdasarkan literatur yang dipahami dan yang dibaca berbagai sumber bahwa Sultan Malik itu dikenal sebagai pendiri pertama dari pesantren itu sendiri, yang mana dia menyebarkan diri pesantren ini. Nggak jelas Tun? Kurang jelas Bu, kita ulangi. Iya. Bentar Bu. Terkait dengan kisah Wali Songo Sunan Gresik ini, atau dikenal dengan Wali Songo Sultan Malik, bahwa memang berbagai literatur mengatakan bahwa ia sebagai tokoh pendiri pertama adanya pesantren atau pelopor dakwah pesantren. Di mana ia melebur ke masyarakat melalui jalur dagang, pertanian, pengobatan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat. Sehingga ketika pesantren mulai berdiri, pada masa itu masih dalam menyebarkan agama Islam, di mana di daerah Jawa lebih dikenal dengan beliau itu dikenal sebagai Sunan Gresik. Pada mulanya Sunan Gresik ini masih menuai perdebatan, sehingga beberapa sumber mengatakan bahwa Sunan Gresik itu merupakan dari keturunan Arab. Pendapat lain bahwa Sunan Gresik itu diyakini sebagai Uzbekistan yang berasal dari Asia Tengah yang lahir pada pertengahan abad 14. Pada waktu itu Sunan Gresik menginjakkan kakinya pertama kali di desa Sembalo. Saat ini berada di daerah Leran atau Gresik, tepatnya 9 km dari kota Gresik. Bahwa di dalam jurnal Suluk Uin Surabaya, kedatangan Sunan Gresik ke Tanah Jawa tercatat dalam babat Gresik pertama, bahwa ia datang pada abad 14 bersama saudaranya Maulana Mahpur dan tetuanya Said Yusuf Maghribi beserta 40 pengiring. Sehingga pada masa itu Sultan Malik atau Sultan Maulana atau Sultan Gresik ini menyebarkan dakwah agama Islam itu ke sekitar masyarakat yang ada, sehingga didirikanlah
bentuk pondok yang berawal dari namanya pondok pesantren. Lalu untuk pertanyaan Bu Devi yang kedua terkait dengan dampak sosial dari masyarakat terhadap adanya pesantren pada masa itu. Pada masa pesantren didirikan awal kalinya, masyarakat sangat antusias sekali dalam menghadapi atau belajar kitab dari kiai. Karena pada masa itu ada yang namanya kiai yang memiliki ulama yang karismatik atau lebih alim, sehingga ada yang ingin belajar kepada kiai tersebut. Sehingga dengan adanya pondok pesantren pada waktu itu merupakan satu lembaga pendidikan Islam tertua yang berdiri di Indonesia, di mana masyarakat sangat antusias dan sangat bersemangat sekali dalam menuntut ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang didalami oleh para kiai pada waktu itu. Sehingga tujuan belajar pada masa itu untuk memperbaiki akhlak orang-orang yang ada di sekitar pondok pesantren itu sendiri. Lalu pondok pesantren itu eksis dan terus berusaha untuk memenuhi diri serta meningkatkan fungsi dan peranannya sebagai wadah atau tempat membina serta memperbaiki akhlak orang Islam yang berada di sekitar pondok pesantren pada masa itu. Selain melakukan peran dan fungsi tradisionalnya, dengan peran pondok pesantren lebih menjelaskan kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga keberadaan pondok pesantren dalam suatu masyarakat merupakan kebanggaan tersendiri ketika pondok pesantren tersebut bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat, sehingga terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pondok pesantren. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Devi, Bu Yur. Coba dikembalikan dulu kepada Bu Yursilis. Ya, terima kasih banyak kita berikan kepada Atun yang telah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh Devi Faizah sebentar ini, ya terkait dengan masalah Wali Songo, sebagaimana yang dijawab oleh pemakalah bahwa memang pelopor yang merupakan pelopor dari dakwah pesantren itu adalah Wali Songo, karena Wali Songo ini adalah keturunan dari Sunan Gresik yang berketurunan dari Arab. Kemudian sekaitan dengan masyarakat di waktu berdirinya pesantren, masyarakat antusias sekali menyambut baik kedatangan pondok pesantren karena menginginkan belajar dari kitab dari kiai. Kemudian merupakan pesantren ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat beradanya di masyarakat pada waktu itu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Apakah mungkin sudah terjawab apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Devi Faizah tadi? Atau kita kembalikan kepada Devi Faizah, bagaimana Bu Devi? Apakah sudah bisa diterima jawaban yang disampaikan oleh pemakalah sebentar ini? Iya, terima kasih Bu Moderator. Dalam makalah dijelaskan bahwasanya asal-usul dari adanya pesantren atau bangunannya itu, asal mulanya itu kan tempat Hindu-Buddha gitu. Nah, peralihannya ke Islam ini kan islamisasi dari tempat belajar yang agama lain sebelumnya gitu. Nah, kemudian dialihkan kepada untuk pendidikan Islam. Apakah ini memang Wali Songo ini yang mengalihkannya atau memang sudah dialihkan sebelumnya oleh tokoh yang lainnya, atau mungkin belum terbaca siapa tokohnya atau bagaimana gitu? Terima kasih banyak Bu Devi terhadap umpan baliknya. Mungkin belum kita berikan umpan balik ini kepada pemakalah, mungkin di antara teman-teman Ibu yang lainnya, kalau ada yang bisa menanggapi apa yang sudah diberikan umpan baliknya oleh Bu Faizah. Masih ada? Halo, Assalamualaikum Ida. Bu Ika, atau Ya, boleh. Silakan Pak Lirma. Siapa dulu? Erna, silakan. Erna ingin menyarankan aja Bu Yursilis, bagusnya dijawab dulu ke semua pertanyaan,
nanti kita kasih feedback lagi karena waktu kita Oke. kan ada 20 menit lagi itu Ibu. Nah, Ya. kita Bagus. bagusnya jawab dia semua dulu. Udah. Ya, makasih Bu Erna atas sarannya. Silakan Tun untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari Erna Yanti. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga sarannya. Saya mencoba melanjutkan untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan Bu Erna terkait dengan pesantren atau madrasah yang ada pada saat sekarang. Apakah itu dikatakan ciri-ciri dari sebuah pesantren? Kalau jika kita lihat dari karakteristik asli dari pesantren itu sendiri sesuai yang disampaikan makalah tadi, adanya kiai, adanya asrama, adanya kitab, adanya santri, adanya masjid, dan juga itu yang disampaikan makalah tadi. Jadi kalau secara umum pesantren itu harus ada yang 5 yang disampaikan tadi. Salah satunya adalah kiai dan juga kitab kuning. Tapi jika kita lihat dari zaman sekarang, banyak pesantren itu yang mendirikan pesantren tetapi tidak memakai sistem belajar kitab kuning. Kalau menurut pendapat saya itu bukan dikatakan sebagai pesantren tetapi dikatakan sebagai madrasah karena materi atau metode yang disampaikannya itu sesuai dengan tuntutan dari sebuah madrasah. Tetapi banyak juga yang menamakan dengan pesantren-pesantren modern sehingga pesantren tersebut tidak memiliki spesifik dari segi kitab atau dari kitab kuning sehingga kurang menguasai yang namanya kitab kuning, lebih dominannya kepada bahasa asing seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu lebih banyak diterapkan pada pesantren-pesantren modern saat sekarang. Sehingga pengajian-pengajian tradisional seperti pada umumnya di pesantren seperti sorogan, dan pendongan itu menerapkan seperti itu karena lebih memakai sistem modern atau sistem klasikal. Ciri khas dari pesantren modern kita lihat banyak sekarang itu adanya penekanan kepada bahasa Arab dan bahasa asing, sehingga itu yang lebih diprioritaskan untuk program unggulan dari sebuah pesantren, bukan kitab spesifik dari kitab biasa dari pesantren tradisional. Selain itu adanya ciri sekolah kurikulum dinas atau di bawah naungan kurikulum Kemenak seperti adanya kayak SD, SMP, SMA dan lain sebagainya itu di bawah aturan dari naungan dinas atau naungan Kemenak. Sedangkan kalau pesantren sendiri itu biasanya lebih memiliki kurikulum tersendiri seperti kurikulum kitab yang dipakai dalam pembelajaran kitab kuning itu sendiri. Berikutnya terkait dengan kalau pesantren modern itu lebih banyak penguasaan kitab kuning kurangi. Misalnya ada belajar kitab kuning cuman belajar nahwu saraf atau belajar fikih, tidak sebanyak belajar kitab yang dipelajari di pondok pesantren pada aslinya. Lalu memakai sistem pengajaran tidak memakai sistem pengajaran tradisional seperti sorogan, wetonan dan bandongan. Dan memakai buku literatur bahasa Arab kontemporer, bukan bahasa Arab dari klasik atau kitab kuning. Kalau pesantren pada umumnya itu lebih kita kenal dengan kitab kuning atau kitab klasiknya. Itulah salah satu karakteristik dari pesantren. Sedangkan kalau pesantren saat sekarang itu tidak menggunakan literatur bahasa Arab klasik. Lalu secara administrasi mirip seperti administrasi pendidikan formal. Adanya seleksi untuk calon santri yang diterima, biaya masuknya, dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan pesantren-pesantren yang berdiri pada masa itu lebih menggunakan tidak menggunakan biaya, terutama biaya dari pemerintahan, lebih menggunakan biaya iuran dari santri itu saja. Dan terakhirnya adanya kalau pesantren modern itu adanya spesifik dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu lebih banyak didominasi dari
pesantren atau madrasah yang dinamai pada saat sekarang. Seperti adanya pesantren, kalau kita lihat adanya Man Insan Cendekia itu juga dikatakan sebagai ada penginapan asrama, tetapi tidak begitu banyak mempelajari bahasa kitab klasik, lebih banyak mempelajari kepada bahasa. Jika kita berbicara dengan boarding school, boarding